Saya sederhana. Pengeras suara di masjid itu tak perlu diatur. Nah, kok bisa? Kan mengganggu. Mengganggu? Assalamualaikum teman-teman semua. Hari-hari terakhir ini kita asyik mendengarkan kisruh pengeras suara dari masjid yang kemudian diatur oleh pemerintah. Tentu ada yang pro dan ada yang kontra. Bagaimana saya secara pribadi melihat ini? Bagi saya sederhana. Pengeras suara di masjid itu tak perlu diatur. Nah, kok bisa? Kan mengganggu. Mengganggu? Tentu kita tidak akan dalam membahas tentang mengganggu, karena perasaan orang yang merasa terganggu oleh sesuatu itu juga tidak sama. Sedangkan peraturan itu berlaku umum. Contoh, mungkin ada orang merasa terganggu. Mungkin dalam satu kompleks tertentu memang suara dari masjid itu bersaut-sautan, tetapi kan tidak semua. Intinya kalimat terganggu ini pun akan debatable, akan menimbulkan pro kontra. Toh sejak lama kita hidup dengan adem dan tidak ada mempermasalahkan hal ini. Oke, mungkin kita akan mengatakan iya dulu, sekarang sudah dipermasalahkan. Nah, sekarang sudah dipermasalahkan, apakah karena mungkin cara berpikir kita yang kurang teliti atau bagaimana? Mari kita lihat. Begini, dalam kehidupan tidak semua bisa diatur. Ada beberapa hal yang kita sebagai manusia yang memiliki akal mampu bertindak yang menyesuaikan diri dengan lingkungan kita. Contoh misalnya, kita hidup, rumah kita berdekatan dengan penjual kambing. Tentu baunya akan kita cium, bahkan menyengat. Apakah kita kemudian protes memindahkan kambing itu, atau kita yang pindah, atau kita yang menyesuaikan diri? Tidak mungkin kita mengeluarkan surat edaran agar bau kambing itu dikurangi, ya kan? Tetapi kan itu persoalan bau, oke, persoalan suara. Rumah kita di pinggir jalan jalan besar, yang setiap hari lewat mobil truk, lewat kendaraan, lewat motor yang suaranya bising. Apakah suara-suara itu harus diatur dengan peraturan menteri, dengan surat edaran atau apa? Karena saya merasa terganggu dan banyak orang lain terganggu? Atau saya sebagai manusia yang punya akal dan bisa bertindak, yang berpikir bagaimana menyesuaikan diri? Ya kan? Gitu. Contoh lain, rumah kita hidup di dekat bandara. Setiap saat pesawat lewat di atas rumah, kan ribut. Bahkan kita lagi nyenyak-nyenyaknya tidur, tiba-tiba pesawat lewat, kaget. Nah, apakah kita akan mengeluarkan instruksi agar suara pesawat itu pakai suara dalam saja? Seperti halnya aturan pengeras suara. Atau kita yang menyesuaikan diri? Ya kalau tidak mau Anda pindah. Wah, itu kan keras sekali. Oke, Anda belajar menyesuaikan diri dengan lingkungan Anda. Banyak tempat, teman-teman semua, bahkan di hutan pun yang Anda hidup sendiri, potensi Anda terganggu oleh suara itu sangat besar. Suara jangkrik di malam hari, suara binatang-binatang lain, ya kan? Intinya begini, sebenarnya kita hidup itu bukan hanya mengandalkan aturan, tapi kita pun dididik untuk berdamai dengan lingkungan kita. Yang tinggal di kompleks, masjidnya berdekatan, ya berdamailah dengan suara yang juga suara itu tidak selamanya, hanya waktu-waktu tertentu yang bersaut-sautan, ya kan? Anda hidup di kompleks yang di kiri kanan Anda gereja misalnya. Dalam waktu tertentu Anda mungkin terganggu dengan suara nyanyian, tetapi tidak usah protes. Anda cukup berdamai dengan suara itu, ya kan? Anda hidup di lingkungan yang berdekatan dengan vihara misalnya. Ya, Anda tidak usah protes dengan bau kemenyan atau apa yang terkait ibadah. Toh itu tidak selamanya, itu hanya waktu tertentu. Dan tak usah dibuatkan aturan.
tak usah dibuatkan edaran, ya kan? Kalau kita larut, ada orang yang meminta agar pengeras suara mesti diatur. Oke, bagaimana kalau ada orang meminta agar bau kemenyan di lingkungan vihara misalnya juga diatur? Kemudian ada orang yang meminta yang hidup di lingkungan gereja agar suara nyanyian diatur. Atau ada orang yang meminta yang hidup di pinggir jalan agar suara trek, suara motor yang bising diatur. Atau ada orang yang hidup dekat bandara yang terganggu oleh suara pesawat, minta agar suara pesawat diatur. Apakah hidup kita ini hanya dikendalikan oleh aturan? Aturan yang dibuat manusia. Tidakkah kita bisa hidup dengan aturan natural? Karena masing-masing kita punya hati. Ya kan? Tak perlu dibuatkan aturan. Mungkin kita sebagai objek bisa berdamai. Yang subjek juga bisa berdamai tanpa ada aturan. Misalnya dalam kompleks berdekatan masjid tanpa aturan edaran menteri pun itu bisa dibicarakan dalam kompleks itu. Bro, masjid kita berdekatan nih, apa enggak baiknya begini saja? Tak perlu dibuatkan aturan, karena kalau dibuatkan aturan itu menjadi bahan kontroversi, bahan polemik lagi. Jadi santai saja, dan toh selama ini berapa lama kita santai, kita terbiasa toleransi, kita berbiasa berdamai dengan hal-hal seperti itu. Oke, saya kira demikian. Semoga masuk dalam logika kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.